Part 5 Istri kedua. Di berbeda tempat, Sinta memberikan sebuah minuman. Ia menyeduh kopi hangat untuk Alea juga. Sayangnya ia sedang diet tak menggunakan gula. Bertepatan kala itu putri karyawan resepsionis ikut berada di pantry. Cie, yang udah mau nyalon nih. Jadi ambil losin, tanya putri. Soal apa? Oh, ya dong. Itu mah gue secara gue. Daftarin buat Alea juga. Secara gue tahu kemampuan gue. Gue ikut juga daftar tapi utama Alea. Set, surprise dia tahu. Balas Sinta. Putri terdiam. Entah ia memang iri. Karena Alea sangat care pada Sinta. Begitupun juga sebaliknya. Sehingga ia menoleh ke samping berharap tak ada yang melihat aksinya. Oh, terus. Lo buat minum siapa aja? Oh, yang ini gue. Dan yang ini Alea. Balas Sinta yang sedang mengaduk. Saat Sinta kebelet pipis, ia menitipkan pada putri. Saat itu pun rencana dimulai. Ia membawakan botol cair perasa vanili. Obat sakit perut untuk Alea agar esok ia gagal dalam acara bersama klien baru. Sekembalinya putri berpura-pura makan dan minum. Saat itu pun Sinta kembali berterima kasih pergi. Ia menaruhnya di meja Alea. Karena Alea sangat sibuk mengabaikan jam makan siang. Al, kopi nih. Sekalian gue bawain biskuit. Thanks Yasin, hari ini gue lembur deh. Oh, iyakah? Dari sini mau kemana lagi? Ke rumah sakit sebentar, kayak biasa. Makanya gue kejar. Biar besok pagi bisa beres. Tak lama, Pak Venzo memanggil Sinta. Mereka pun pergi. Alea yang hanya memakan biskuit dan air mineral. Ia mengabaikan kopi. Saat ia ingin minum, berkas mulai diberikan dari satu karyawan. Hingga berbagai karyawan kembali menghampiri membuat dirinya tak jadi minum. Tak begitu lama, ia mengambil bolpen. Terburu-buru mengkopi. Tiba saja cangkir kopi tersangkut oleh cardigannya. Braagah, pecah cangkir. Yah. Ups, Sinta sorry. Pecah gue belum sempet minum. Alea menatap sedih kala Sinta kembali. Sinta pun meminta Alea untuk minum kofenya. Ya, udah kita berdua aja ya. Minum nih, soalnya abis. Thanks, Cayaang. Senyum Alea, akan tetapi putri kesal. Karena minuman yang ia taruh sesuatu gagal diminum Alea. Pak Venzo tiba saja mengenalkan sisi ruangan dan semua karyawan menatap pria tinggi yang diperkirakan 186 cm, sehingga tak sedikit merasa takjub kala itu. Sinta menyenggol siku Alea, karena ia tahu siapa pria yang ada di samping atasannya itu. Alea, itu cowok yang punya jas itu kan? Hah, yang mana? Tak, menoleh. Alea terbatuk-batuk. Ia pikir Pak Cio telah pergi dari tadi. Tak disangka, ia lupa jika ia masih menaruh jas biru tua itu di dalam wadah tas paperbak bening. Sehingga jelas terlihat jika ia melewatinya. Ya, tak, emang dia. Aduh, ada Pak Venzo lagi. Moga aja dia gak ngehampiri nyadar jasnya. Bisa-bisa Pak Bos banyak nanya nanti. Lirih Alea. Salah sendiri, napa naro gitu aja kelihatan tahu. Hih, gue gak tahu tak. Kan tahu banyak banget kita akhir-akhir ini pekerjaan. Pak Venzo pun menatap Cio yang memperhatikan wanita bernama Alea. Ia terlihat sedang sibuk mengkopi dan berpura-pura tidak tahu. Apa itu meja Alea? Ya, meja kerjanya di sana. Di sampingnya Sinta. Oh, yang bersama terus ya? Tanya Cio. Hahaha. Yaps, dia bagai roda sepeda. Kompak selalu melengkapi dan mengimbangi. Andai karyawan lain seperti mereka. Sudahlah. Ayo kita keluar ruangan sana. Pak Venzo terdiam. Ketika Cio meminta kode 5 menit. Alea terdiam saat pria itu berdiri di meja kerjanya. Terlihat rapi. Tulisan bagai ketikan dalam komputer. Menulis bagai tulisan dokter namun rapi dan mudah dibaca. Ia menatap foto Alea dan Sinta yang tertempel di meja kerjanya. Pak Venzo melirik Alea untuk menghampiri Cio. Dengan kode mata. Alhasil Alea menghampirinya dengan memberi hormat. Ada yang bisa saya bantu Pak? Hewang, ya. Tapi saya ingin tahu kenapa jas saya tak kamu segera kembalikan. PPW. Sinta terdiam tawa. Beberapa karyawan lain berbisik-bisik. Sehingga Alea menutup mata seolah malu karena dengan terang pria itu bertanya jas. Ya, tadi saya niat mau cari Bapak. Dan terima kasih. Ini telah saya cuci bersih. Tidak ada noda kok Pak.
Heuang, noda. Bukan terkena kopi. Saya hanya meminjamkan saat Alea bajunya sedikit robek. Benarkan? Ah, Sien. Menoleh ke samping Alea, yaitu Sinta. Hah, Sinta pak, bukan Sien, ketus Sinta membenarkan. Cio melirik, lalu mengambil paperback tas bening. Ia melupakan Alea yang masih terdiam malu karena karyawan lain berbisik aneh tentangnya. Sabar Al, pinta Sinta, saat Alea duduk lemas, sehingga kala jam pulang kerja. Sebelum pulang ia sempatkan ke rumah sakit. Tak sangka ia bertemu Haris suaminya. Akan tetapi masih mode marah. Mas, aku minta maaf. Aku salah. Tapi aku sudah ingin bicara padamu. Tapi apa kamu mau sedikit saja tinggal lama? Mendengarkan aku bicara. Haris terdiam, menatap Alea yang menangis. Tapi kekesalannya kala itu menatap Alea semakin membencinya. Anak haram sepertimu, tidak cocok untuk keluarga Haris. Alea, kamu lupa jati dirimu. Teriak Haris. Alea duduk tersungkur, berkali-kali mendapat tamparan. Janjinya tetap bertahan sampai Mama Riris membuka mata adalah ucapan yang tak ingin ia ingkari. Mas, aku minta maaf. Apa kamu tak pernah mencintaiku lagi? Apa karena sudah ada gantinya? Menangis pilu, Alea sesenggukkan kala bertanya. Sementara Haris membalikan tubuhnya dan mendorong Alea. Jangan bodoh, cepat kau kirim semua aset kartu peninggalan papa. Pergi dan jangan pernah campuri kehidupanku lagi Alea. Aku Haris menalak kamu. Talak ketiga. DUAAAAR. Diikuti petir. The Wolf. Tatapan Alea menjadi kosong. Ia tak menyangka Haris yang ia cintai. Sosok pria yang pernah lembut terhadapnya. Kembali tak ia kenal seolah tak pernah bertemu dan asing. Pandangan Haris semakin jauh. Alea masih duduk tersungkur. Lalu menatap langit yang mendung dan rintik. Rintik hujan semakin lebat. Alea masih duduk menatap langit. Ia menatap garis tangan kehidupannya begitu pilu. Ia sadar dirinya datang dari mana. Tapi hal menyakitkan adalah ia dituduh yang bukan-bukan. Dan karena ia tak kunjung hamil, suaminya berubah tidak seperti dulu. Entah dari mana asalnya, Alea tak mengira jika Haris akan mengucap talak ketiga langsung pada dirinya. Sebegitukah kamu membenciku, Mas? Apa karena kenyataan aku anak haram? Kamu membenciku dan menghinaku seperti ini. Apa yang bisa merubah kamu bisa menerimaku dan mencintaiku, Mas? Apa kamu serius atau bosan saja? Jelegur, jeligur, tanda petir terlihat jelas. Alea kembali berdiri dan rapuh. Ia pergi dan kembali pulang. Tanpa tujuan ia dari rumah sakit. Sehingga ia menyesali dan menyalahkan dirinya karena ia tak kunjung hamil selama 8 tahun. Tapi Haris suaminya berubah tidak semanis dulu. Kenapa harus aku? Apa dengan aku hamil? Suamiku akan kembali manis. Menatap langit Alea. Kala itu, Alea masih sembab kala itu. Sinta menghampiri dan memberikan perona pipi di bawah lingkar mata berwarna orange dan pink soft. Lalu tampilan eyeliner pada mata indah Alea. Tuh, tunggu Sin, jangan seperti ini. Aku kok ngerasa aneh ya. Udah menor kayak mau kondangan aja. Terus, kamu mau datang ke acara klien penting dengan mata terlihat jelas menangis. Tambah Sinta kesal, karena ia bingung melihat Alea menangis di ruangannya. Bukan gitu Sin, tapi, ya, gue tahu lo malu Al. Tapi gak ada cara lain. Salah sendiri pria model Haris berserakaan di pelataran gat kantor. Masih aja mau bilang dia baik. Sin, teriak menatap Alea pada Sinta. Oke, gue sadar gue berlebihan. Abis klo gue jadi lo Al. Gue udah tinggal buang aja ke laut. Model kayak dia tuh udah jelas gak pantas dipertahanin. Terus, rencana kamu apa sekarang? Aku gak tahu Sin. Aku terlalu cinta sama Mas Haris. Tapi aku mau coba untuk bilang. Aku mau minta kesempatan. Supaya aku jadi istri baik. Gimana caranya dia bisa nerima aku jadi istrinya? Astaga Alea. Udah kayak pengemis cinta banget sih lo. Lo pantas dapetin yang lebih baik Al. Gue bingung sama cinta di hati lo. By the way. Oke nanti pas lo mau ketemu dia. Gue ikut. Oke. Alea mengangguk. Hingga ia bersiap berangkat bersama kala itu. Hal itu membuat Sinta menggeleng-geleng kepala. Apa cinta yang dimaksud Alea itu benar buta? Sampai jelas pria model Haris. Alea masih aja mau bertahan. Al, sumpah.
Aku ikut miris lihat kamu yang cantik. Tapi dapat cowok model kayak dia, batin Sinta bergumam. Asteris asteris asteris. Sementara Haris, di berbeda tempat ia yang masih frustasi akan kerjasama yang gagal. Ia merasa kesal karena semua akibat teriakan Alea di gedung atap, sehingga image perusahaan dan masa dipimpin olehnya menurun karena desus itu. Hani, kenapa kamu tidak memanfaatkan Alea? Pinta Irene, sementara Haris menoleh senyum padanya. Maksud kamu? Sayang, katakan. Irene berbisik sesuatu pada Haris. Sementara Haris yang mendengarkan dengan amat serius membulat sempurna. Tidak sayang, aku tidak mau menemui Alea. Berpura-pura. Oh, apa jadinya? Ludahku telan kembali. Pokoknya tidak. Haris pergi begitu saja. Sementara Irene yang tersenyum menang ia jelas tahu. Jika Haris tak sedikit pun menyukainya. Good Honey, tapi kamu tidak perlu mengotori tanganmu saat ini. Aku akan membuat Alea dibenci olehmu. Sehingga aku hanya seorang yang bisa menjadi Nyonya Haris, tawarnya Irene. Asteris asteris asteris. Di berbeda tempat, Alea menarik nafas. Ia sebenarnya ragu akan penampilannya kali ini. Meski seperti berlebihan, Alea berpikir untuk profesional. Ia buang pikiran Haris dan perkataan kasarnya. Meski beribu kali Haris merendahkan, Alea tetaplah cinta pada suaminya. Ia bertahan selain menomor satukan janjinya, juga menunggu Mama Riris sembuh. Cio Ibrahim bosnya itu, menatap Alea yang begitu sempurna. Baginya tampilan Alea sangat cocok untuk ia jadikan sekretaris perusahaannya. Hingga ia berbisik dan memberi kode meminta salah satu bawahannya meminta atur mutasi Alea pada Venzo. Siap, baik bos, ucapnya. Presentasi pun berhasil Alea kuasai dengan banyak detail. Kepuasaan pada Cio. Seolah Alea adalah aset brilian karyawan jenius yang pernah ia temui saat ini. Ia mengucapkan terima kasih pada Alea. Tetapi Alea melirik suasana ruangan yang menyisakan mereka saja. Tunggu, maaf Pak Cio, boleh saya bicara sebentar? Cio menoleh dan melirik, menatap tajam dengan tatapan penuh. Saya janji tidak lama, ucap Alea. Cio pun berbalik. Ia mundur 4 langkah hingga berada sejajar pada Alea. Alea yang gugup akan tatapan saling berdekatan jaraknya, membuat ia tak fokus pada sesuatu yang tak lazim ia utarakan. Ada apa? Cepatlah. Ya, saya hanya mau katakan, saya berterima kasih soal jas, dan soal Anda membantu saya kali itu Pak. Kali itu, saya membantu Anda lebih dari 1 kali. Hingga Alea bingung. Kenapa bisa lebih 1 kali? Maksud Anda Pak? Bingung Alea.